Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Truth Lifestyle yang kali ini mengangkat tema atau judul yang cukup provokatif menurut saya. Cukup menarik ya. Cukup bisa didebat, cukup bisa didiskusikan lebih dalam. Judul itu adalah sekolah versus berkarir. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan program Truth Lifestyle ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar program ini terus memberikan kami wawasan, kecerdasan sekaligus tanggung jawab, agar kami mampu memainkan peran kami di masing-masing bagian hidup kami. Dalam judul sekolah versus karir ini pun kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memberikan bimbingan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebagai warga negara Republik Indonesia, sebagai bagian daripada bangsa ini, kita harus memberi perhatian, kita harus mematuhi dengan apa yang menjadi aturan, undang-undang yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Salah satunya adalah pemerintah Indonesia mewajibkan, mengharuskan seluruh warga negaranya untuk dapat mengenyam pendidikan wajib belajar 9 tahun. Perhatikan di sini, wajib belajar 9 tahun. Bahkan baru-baru ini adanya peningkatan hingga jenjang wajib belajar 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun yang terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai kepada sekolah menengah atas. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa pemerintah Indonesia memutlakkan, mengharuskan, mewajibkan seluruh warga negaranya untuk dapat mengikuti wajib belajar 12 tahun ini? Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa proses pendidikan merupakan pondasi, landasan, dasar yang penting dalam membentuk serta membangun sumber daya manusia. Saya ingin mengatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas harus wajib melalui proses pendidikan. Sebagai salah satu faktor yang penting dan strategis, manusia, sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat signifikan dalam usaha memajukan bangsa serta negara Republik Indonesia ini. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan kepemilikan ribuan, puluhan ribuan, bahkan banyak dari pulau-pulau yang ada. Sumber daya alam yang melimpah. Tetapi Bapak Ibu, saya harus sampaikan satu hal yang penting. Apalah artinya sumber daya alam yang melimpah tanpa diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Ini menjadi acuan dasar pemikiran bahwa pendidikan merupakan hal yang mutlak, hal yang wajib yang harus dilalui oleh setiap warga negaranya. Dengan demikian Bapak Ibu, proses pendidikan sama sekali tidak dapat dikesampingkan. Pendidikan tidak dapat sama sekali diabaikan. Dampak atau akibat mengabaikan hal itu bisa merusak satu tatanan dalam negara. Jika proses pendidikan dinomor sekiankan, apalagi dianggap tidak penting, maka kebijakan tersebut merupakan alat penghancur yang presisi, alat penghancur yang efektif bagi kemunduran sebuah negara. Singkat kata, saya ingin mengatakan bahwa pendidikan merupakan proses yang mutlak. Proses yang tidak dapat digantikan dalam usaha untuk memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Namun,
saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikir terbuka. Kita perlu berpikir secara inklusif. Berpikir yang tidak dibatasi oleh satu paradigma kaku yang dapat membuat sebuah proses menjadi stagnan. Proses menjadi melambat dan akhirnya berhenti. Apa maksudnya? Proses pendidikan dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk. Dalam berbagai metode. Dan dalam berbagai lembaga. Proses pendidikan secara umum orang mengenalnya dengan sekolah. Sekolah merupakan lembaga yang umum di mana proses pembelajaran berlangsung. Di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sekolah yang disiapkan baik oleh pemerintah, baik yang diinisiasi oleh swasta, merupakan lembaga penyelenggara pendidikan formal yang berfungsi untuk mengejawantahkan proses pendidikan. Ya, sekolah di mana di dalam salah satu persatuan pendidiknya terhadap peserta didik, pendidik, dan sistem pembelajaran yang terselenggara secara sistematis, secara lengkap dan bersinergi. Dengan demikian, sekolah memiliki fungsi yang sangat fundamental, bukan sekedar dari sisi bangunan dan segala fasilitas pendukungnya, tetapi lebih kepada proses yang berlangsung di dalamnya. Singkatnya begini Bapak Ibu, sederhananya begini. Proses pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai metode, tempat, sistem dan lain sebagainya. Dan sekolah ada salah satu contoh yang formal. Yang saya maksud di sini adalah sekolah bukan sekedar adalah sebuah bangunan, sarana prasarana yang dapat digunakan sebagai proses pembelajaran. Setiap tempat di mana terjadinya proses pembelajaran itu dapat disebut dengan sekolah. Sekali lagi saya ulangi, setiap tempat di mana proses pembelajaran terjadi itu bisa dapat disebut sebagai sekolah. Sekolah yang bukan saja terdiri dari bangunan, tetapi terdiri dari sistem pembelajaran yang berlangsung di dalamnya. Dengan demikian, sekolah lebih didefinisikan bukan sekedar tempat, bukan sekedar sarana atau media, tetapi sekali lagi lebih kepada adanya sistem. Sistem apa? Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang berlangsung di sekolah formal, kursus, atau berlangsung di tempat-tempat pelatihan, atau juga ada yang sekarang homeschooling, ya belajar di rumah secara mandiri dan lain-lain. Selama proses pembelajaran itu berlangsung, itu adalah sekolah. Bapak Ibu sekalian, sistem pembelajaran di dalam sekolah-sekolah formal diharapkan tidak saja menjadi tempat dari peserta didik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sekolah bukanlah tempat formal yang diharapkan dari yang sudah tahu menjadi ahli. Bukan sekedar itu. Proses pendidikan memiliki berbagai sisi yang menuntut perhatian dari seluruh sivitas akademikanya. Sisi yang menumbuh kembangkan ranah pengetahuan atau kognitif setiap peserta didiknya yang khas merupakan kemutlakan. Nah, di sini ada kata khas. Dengan demikian, proses pendidikan itu bukanlah sebuah produksi massal, mass production, bukan. Proses pendidikan itu sebetulnya harus bisa menyentuh pribadi ke pribadi. Kenapa? Karena satu pribadi dengan pribadi lainnya memiliki kekhasan. Jadi sebenarnya proses pendidikan itu tidak bisa disamaratakan untuk semua anak, tidak bisa. Tetapi sekolah harus memiliki sistem bagaimana untuk melakukan pemetaan terhadap kompetensi, potensi, kapabilitas dan lain-lainnya terhadap peserta didik tersebut. Itulah yang saya katakan bahwa pendidikan khas bagi seorang anak ada kemutlakan. Bapak Ibu, mengapa saya katakan khas? Kenapa? Karena ada anak-anak didik yang memiliki intelektualitas dalam bidang seni. Jangan paksakan dia untuk memiliki keterampilan dalam ilmu-ilmu eksakta. Dia akan menjadi beban. Ini bukan pendidikan khas namanya, tetapi memaksa. Dan ini lebih berbahaya. Ada anak-anak yang memiliki intelektualitas dalam bidang logika. Ada yang linguistik atau bahasa, interpersonal, ruang alam, kinestetik. Inilah kekhasan dalam proses pendidikan. Jadi setiap pendidik, setiap sistem sekolah harus dapat menemukan potensi-potensi khas setiap anak-anak peserta didiknya dan memberi proses pendidikan yang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, untuk kebutuhan pendekatan untuk proses pendidikan sedapat-dapatnya dilakukan secara personal. Jadi proses pendidikan harus dapat dilakukan secara personal.
bukan secara komunal, grup, kelompok. Karena sekali lagi rentang disparitas peserta didik yang luas. Ya, proses pendidikan bukanlah, sekali lagi bukan mass production atau produksi massal, tetapi handmade atau perseorangan. Bapak Ibu, saya mempercayai bahwa setiap usaha yang dilakukan akan berdampak signifikan terhadap hasilnya. Ya, jika proses pendidikan diusahakannya 10, maka keluarannya pun akan berdampak pada hasil yang 10. Jika usahanya meningkat menjadi 100, maka hasilnya pun akan mengikuti secara maksimal. Di sini kita menemukan adanya hubungan linier atau positif antara variabel usaha dan hasil. Jika usahanya tinggi, maka hasilnya pun tinggi, dan begitu sebaliknya. Sama dengan proses penyelenggaraan pendidikan. Saya tahu melakukan proses pendidikan secara personal, waduh, itu takes time, makan waktu, investasi, uang, dana, dan tenaga, dan lain sebagainya. Saya tahu itu. Tetapi ketika proses pendidikan ini dilakukan secara pribadi, secara khas kepada setiap anak, maka akan dihasilkan generasi yang memiliki keilmuan, keterampilan yang memadai. Jadi proses pembelajaran yang diselenggarakan secara sistematis, secara konsisten dan profesional, dan diarahkan dalam usaha menumbuh kembangkan pengetahuan serta perilaku, maka saya mempercayai akan dihasilkannya generasi yang kuat dalam intelektualitas. Generasi yang kuat dalam karakter dan pertumbuhan mental mereka. Generasi demikianlah yang siap diterjunkan ke dalam masyarakat sebagai elemen-elemen presisi di berbagai bidang industri. Ya, informasi menyampaikan bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi menjelang kemerdekaan emasnya 2045. Dan digadang-gadang 2030 hal ini sudah tercapai. Apa itu? Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di mana 70% total penduduknya adalah masuk dalam usia produktif. Nah, kalau bonus demografi ini tidak dipersiapkan, maka kuantitas 70% berada di usia produktif tidak tertutup kemungkinan bisa berubah. Bukan jadi bonus demografi, tapi bisa menjadi bencana demografi. Inilah mengapa proses pendidikan itu harus memperlengkapi setiap peserta didiknya secara khas. Supaya apa? Supaya bonus demografi ini benar-benar menjadi positif di negara kita. Ya, di mana sumber daya manusia tidak lagi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, ini bisa menjadi masalah di kemudian hari. Ya, alih-alih ingin memiliki angkatan kerja yang konstruktif, yang didapat malah adalah beban ekonomi dan menambah carut-marutnya persoalan bangsa. Dengan demikian Bapak Ibu, jenjang karir atau profesionalitas seseorang akan ditentukan oleh kualitas orang tersebut. Akan ditentukan. Ya. Jadi kualitas yang terdiri dari tingkat intelektualitas, keterampilan, dan etos kerja yang excellent. Etos kerja yang memadai. Inilah yang akan meleverage, mengangkat seseorang di dalam karirnya, di jenjang karirnya. Oleh karenanya, menjadi harapan dan cita-cita yang tinggi. Menjadi harapan dan cita-cita yang tinggi agar sekolah atau lembaga pendidikan atau dalam bentuk lain dapat memperlengkapi peserta didiknya dari ketiga sisi tersebut. Pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja. Jadi setiap lembaga pendidikan, apakah itu dalam sekolah-sekolah formal, kursus-kursus, pelatihan, atau lembaga-lembaga non-formal lainnya, harus mengakomodir ketiga hal ini tersebut. Pengetahuan intelektualnya bertambah, keterampilannya memadai, dan etos kerja yang mumpuni. Dengan demikian, jenjang karir seseorang sudah dapat mulai terlihat ketika ia berada dalam proses pendidikan. Ya, makanya kalau dipilih apakah sekolah atau karir, ini sebetulnya dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dua hal yang harus berlangsung secara simultan. Maka akan berdampak kepada jenjang karirnya ke depan. Jadi sekali lagi, jika seseorang memenuhi seluruh proses pendidikan secara memadai, makanya sekolah dan karir itu bukan merupakan pilihan, tetapi proses simultan atau proses yang berlangsung secara bersama-sama. Sekali lagi, jika proses pendidikan berlangsung secara memadai, maka akan berdampak kepada jenjang karir seseorang ke depan. Memang saya juga tidak berani menjamin 100% jika seseorang berhasil di dalam proses pendidikan, maka akan sukses pula dalam jenjang karirnya, tidak 100%. Ya, namun demikian,
Namun demikian, hipotesisnya begini. Apa yang dilakukan dan diusahakan seseorang ketika menjalani proses pendidikan secara memadai, maka biasanya, maka hampir pasti hal tersebut akan menjadi bekal dalam pencapaian jenjang karirnya ke depan. Sebagai kendaraan, jadi intelektualitas, keterampilan, etos kerja seseorang itu dapat menjadi kendaraan di dalam mengangkat karir seseorang. Jadi jika masih ada waktu yang di dalamnya ada kesempatan dan ekonomi yang mendukung, maka saya menyarankan agar setiap warga negara Indonesia dapat menjalani proses pendidikan formal sebagaimana mestinya. Sekali lagi, itu merupakan dasar dan kendaraan yang efektif dalam mengangkat jenjang karir di masa yang akan datang. Selamat belajar saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.